Kita mendapatkan gas yaitu pengukuran AC1 dengan menggunakan multimeter, variabel resistor dan sumber AC. Di sini saya bagian mendapatkan pengukuran tegangan. Di sini menggunakan resistor variabel 600 ohm. Di sini posisi 1. Kita ukur menggunakan skala 200. Mendapatkan nilai 61,0 ohm. Sedangkan posisi 2 terlalu kecil skalanya, besar kan? Tenane 0,24 di posisi 2. Posisi 3 0,4 dan posisi terakhir yaitu posisi 4 0,59. Caranya yaitu menggunakan ini multimeter ditatapkan di sini. Tanamkan di sini. Anda akan mendapatkan hasilnya. Untuk percobaan kedua, sekarang kita akan menghubungkan resistor secara seri. Yang pertama, kita harus menyiapkan kabel jumper, baik merah maupun hitam. Yang merah buat plus, yang hitam buat main. Kemudian kita seri variabel resistornya dengan cara menjepit ini pada pin-pin yang terdapat pada variabel resistor. Kalau yang seri itu dari posisi sumber utama. Sumber utama dihubungkan ke pin pertama pada variabel resistor yang pertama. Kemudian dari pin kedua variabel resistor yang kedua dihubungkan ke pin pertama variabel resistor yang kedua. Kemudian pin yang kedua dari variabel resistor kedua dihubungkan ke pin yang pertama variabel resistor yang kedua. Kemudian pin terakhir, pin kedua dari variabel resistor yang ketiga dihubung ke sumber yang negatif, sumber AC negatif. Ini apa? Untuk pengukurannya menggunakan multimeter bagian volt AC. Kemudian untuk cara pengukurannya yaitu dengan menghidupkan sumber terlebih dahulu. Kemudian diukur pada pin pertama dan pin kedua siap masing-masing resistor. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian ini percobaan ketiga dengan kita akan menghubungkan resistor variabel dengan rangkaian paralel. Yang pertama-tama yang harus disiapkan adalah ada sumbernya, ada variabel resistor, dan ada multimeter serta satu lagi yaitu kabel jumpernya. Pertama-tama kita harus merangkai rangkaian paralel yaitu dengan cara yang pertama hubungan kabel plus atau fasa pada sumber ke pin 1 variabel resistor pertama. Kemudian dari pin 1 variabel resistor pertama kita hubungkan ke pin 1 juga variabel resistor yang kedua. Kemudian pin pertama variabel resistor kedua dihubungkan ke pin 1 variabel resistor yang ketiga. Kemudian dari sumber negatif atau yang negatif dihubungkan ke pin kedua variabel resistor yang pertama. Dan kemudian pin kedua variabel resistor yang pertama dihubungkan ke pin kedua variabel resistor yang kedua seperti ini.
Kemudian pin variabel resistor yang kedua dihubungkan ke pin kedua variabel resistor yang ketiga. Sebentar. Nah, nah. Untuk pengukurannya kita pertama-tama harus menghidupkan sumbernya. Oke, kita lanjutkan pada percobaan keempat. Kemudian kita sekarang masuk ke pengukuran frekuensi. Untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu sumber AC 20 volt, kemudian 3 buah resistor variabel, kemudian frekuensi meter, dan yang terakhir kabel jumper. Untuk langkah pertama yaitu kita harus menyusun rangkaian seri seperti pada saat pengukuran voltase tadi. Hanya saja alat pengukurannya diganti dengan frekuensi meter dengan cara pengukuran yaitu pada pin pertama masuk ke pin frekuensi meter pada lambang yang seperti ini. Kemudian yang pin kedua masuk ke pin frekuensi meter yang ada 240 voltnya. Seperti itu. Kemudian akan terjadi hasilnya seperti ini. Coba kita hidupkan ya. Ya, hasilnya kan seperti ini. Dengan posisi variabel resistor pada posisi kedua semua. Untuk yang terakhir kita akan masuk ke pengukuran arus. Pada pengukuran arus kali ini kita akan menggunakan rangkaian seri. Untuk alat-alatnya masih sama, kan, tapi alat ukurnya berbeda yaitu ampere meter. Dan langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pertama-tama kita harus merangkai rangkaian seri pada resistor. Dan juga harus merangkai ampere meter di seri dengan pada rangkaian. Karena hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah pengukuran sama seperti sebelumnya, kita akan menghidupkan sumber pada rangkaian dan hasilnya akan seperti ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi terkait dengan pembahasan dan kesimpulan dari praktikum yang ada di video depan. Pada praktikum yang ada di depan tadi, dapat ditarik pembahasan dan kesimpulannya seperti ini. Pengukuran resistor yang pertama tadi, pada pengukuran resistor dapat ditarik kesimpulan bahwa resistor variabel semakin diarahkan ke arah yang lebih tinggi ke atas, maka nilai resistansinya semakin besar. Pada pengukuran voltmeter di rangkai seri akan terjadi hukum HKT. Pada pengukuran tekanan resistor maka terjadi HKT. Pada tiap-tiap resistor maka di tiap-tiap resistor terjadi perbedaan voltase atau tegangan. Lanjut ke pengukuran voltmeter paralel. Pada pengukuran voltmeter yang disusun secara paralel, tegangan yang diparalel, maka tegangannya akan tetap sama di setiap titik resistor karena tidak adanya HKT atau hukum pembagi tegangan. Namun terjadi HKA atau hukum pembagi itu arus. Lanjut ke frekuensi meter. Dari pengukuran tadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi arus AC yang ada di Indonesia atau di lab itu masih di bawah standar dari SNI. Untuk standar dari SNI adalah 50 Hz, namun yang ada di
lab itu cuma 47 Hz. Untuk pengukuran ampere meter hubung seri, pada pengukuran ampere meter hubung seri harus di tiap titik memiliki nilai yang sama. Contohnya pada R1, R2, R3, R4 memiliki nilai 100 ampere, maka semuanya itu R1, R2, R4 itu 100 ampere. Tidak ada perbedaan arus karena dihubung secara seri. Jika dihubung secara paralel, maka akan terjadi perbedaan arus. Kesimpulan dari praktikum di atas, kami mampu memahami konsep HKT dan HK. Terus adanya kedua, mampu merangkai rangkaian sesuai dengan ketentuan seri maupun paralel. Terus mampu menggunakan alat yang ada, yaitu frekuensi meter, terus ada ampere meter dan voltmeter. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.